Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo Sobat Seeds semua, kembali lagi di Seeds Talk episode ke-7. Di episode 7 kita udah kedatangan Mbak Firda. Hai. Ya, jadi Mbak Firda ini kalau yang belum tahu adalah salah satu content creator di berbagai sosial media. Udah cukup ramai, followersnya juga udah banyak. Aduh. Jadi Mbak Firda ini adalah content creator yang membahas tentang Ya lifestyle, ya. ada in my life kayak gitu. Jadi ya seputar tentang kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa nambah-nambah pengetahuan ke kita juga ya. Ya, tips and trick juga yang mungkin sebelumnya kita belum pernah tahu. Oke, jadi mau nanya nih ke Mbak Firda sebenarnya untuk teman-teman yang generasi milenial dan generasi Z ini kan pada umumnya sekarang pengen jadi content creator nih, berkecimpung di dunia sosial media, berharap dapat duit instan gitu, terkenal. Jadi nggak perlu capek-capek jadi budak korporat atau kerja di kantoran. Nah, kalau dari Mbak Firda sendiri pengalamannya gimana sih Mbak bisa mulai merintis itu jadi social media influencer, social media content creator? Oke, sebenarnya karena ini dimulai dari awal aku tuh kecil ya. Karena waktu kecil ini memang udah tertarik sama yang namanya video. Karena waktu kecil tuh istilahnya aku pun juga udah ngambil HP mama untuk bikin video-video sendiri. Jadi memang mungkin udah passion dari kecil kali ya. Terus memang kalau misalkan karirnya itu sendiri dimulai itu dari tahun 2020-2021, memang awal kerja full time itu sebagai content creator. Oh, sudah lama berarti ya. Jadi memang dari tahun 2021 pun itu kan udah hype nih ya kan TikTok dan sosial media dan dilihat tuh udah bisa menjadi karir yang menjanjikan waktu itu. Akhirnya pun aku jadi berkecimpung juga di content creator ini sampai saat ini kayak gitu sih Kak. Oke, kalau dari sekian tahun berarti kan udah hampir 3 tahun ya di content creator, menjadi content creator. Hal-hal menarik apa sih yang Mbak Firda lihat selama ini? Sekarang kan udah ada TikTok, sebelumnya kan Instagram, dulu ada Twitter, Facebook dan segala macam. Hal menarik apa sih Mbak dari semua sosial media itu yang Mbak lihat atau mungkin beberapa tren yang pernah Mbak lihat? Hal menarik apa yang? Oke, kalau misalkan dari hal menarik itu yang paling pesat, aku contohin satu sosial media aja ya, misalkan TikTok gitu. Nah, kalau misalkan dari hal menarik yang bisa kita lihat gitu ya, tren-trennya, ternyata orang-orang yang misalkan memang nggak punya nih base-nya kepikiran untuk jadi content creator gitu ya, ternyata punya kesempatan yang sama nih sama orang yang memang punya tujuan sebagai content creator. Misalkan tiba-tiba menjadi booming gitu, dan ternyata akhirnya mereka punya kepikiran atau rencana, oh kayaknya ini bisa menjanjikan nih gitu karena kan. tiba-tiba viral gitu ya. Nah, tiba-tiba viral, oh ternyata biasanya nih, kalau dari pengalaman aku sendiri, ketika udah punya satu konten viral, malah jadi kayak, oh ini ternyata nih ada target audiens gue yang bisa gue manfaatin nih. Oh, justru ketemu ada titik terangnya di situ ya. Jadi istilahnya ketika kita udah punya satu mission gitu ya, biasanya kan orang ke-trigger untuk punya mission kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, dari situ sih, dari tren-tren yang kayak misalkan orang viral jadi punya jenjang karir di sana ternyata. Jadi ada satu hal yang memang men-trigger itu membuat kita jadi, oke, gue jadi content creator gitu ya. Benar banget, kayak gitu sih. Kalau untuk dulu awal memulai itu kan pasti semua orang itu kalau untuk memulai pasti kan ada tantangannya, ada hambatannya. Kalau dari Mbak Firda sendiri, apa sih Mbak tantangan yang Mbak rasain? Oke, mungkin dari tantangan itu sendiri, kalau dari aku ya, yang pertama adalah ngebangun audiensnya. Itu yang pertama paling susah, karena gimana sih caranya audiens itu bisa tertarik sama video kita, karena kan kita juga baru pertama kali memulai nih, jadi kita harus namanya ngebangun audiens. Jadi kita harus cari tahu riset apa sih yang audiens cari gitu, apa sih audiens yang pengen dilihat dari video-video yang kita buat kayak gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya mungkin perangkat ya. Jadi sebenarnya tantangannya adalah kalau misalkan kalian belum punya perangkat yang lengkap gitu ya, misalkan dari indoor nih, ternyata gelap nih rumahnya. Tapi sebenarnya itu bukan suatu tantangan yang berarti buat kita yang kalau misalkan kita mau memulai. Karena misalkan dari handphone dan aplikasi editing pun sebenarnya kita udah bisa mulai nih menjadi content creator. Yang ketiga adalah ininya sih, gimana cara kita konsisten. Jadi kita harus udah bisa nih bersiap yang namanya konsisten dari awal. Kalau misalkan kita udah ngebangun audiens nih, misalkan Gen Z gitu ya, kita di finance. Nah, kita bisa nih untuk konsisten bikin ya udah finance aja, tapi dengan deliver konten yang berbeda, mungkin dari educational atau misalkan nanti engaging. Engaging ini biasanya ngikutin tren atau sound trend kayak gitu sih Kak. Jadi intinya adalah ambil satu topik yang memang itu bisa jadi konsisten terus-menerus gitu ya. Iya, jadi kayak misalkan kalau ada in my life, aku taunya Firda Indriani gitu. Jadi udah ada di top of mind-nya audiens kamu kayak gitu. Oke, dan juga
mulai aja dulu sebenarnya, yang penting di situ ya. Iya, mulai aja dulu kayak Oke. gitu. Kalau dari Mbak Firda sendiri yang udah 3 tahun ini jadi content creator, kalau dari diri Mbak sendiri ada tujuan tertentu nggak sih Mbak jadi content creator? Misalnya kan kalau banyak orang mungkin ada mikir tadi jadi kaya karena dapat Iya. endorse dan dapat Benar. brand partnership gitu ya. Atau misalnya pengen terkenal. Nah, kalau dari Mbak Firda sendiri apa sih Mbak yang jadi tujuan Mbak akhirnya menjadi content creator itu? Oke, kalau misalkan tujuan sebenarnya diawalin ketertarikan dulu ya, karena ketertarikan aku jadi content creator kayak misalkan emang bikin video dan lain-lain itu memang udah passion aku. Jadi kayak misalkan dari SMA nih sampai kuliah itu memang PDD, publikasi dokumentasi sejati ya. Jadi kayak udah tahu nih ternyata skill aku tuh di sini dan mungkin bisa dikembangkan lagi. Akhirnya memutuskan berkarir full time gitu ya di tahun 2021 jadi content creator. Sampai akhirnya semua jenjang karir aku tuh kayak content creator, content planning, terus marketing konten. Dan dari situ sih, jadi kayak Tata menjanjikan karir itu. Dan sekarang pun sebenarnya ada 2. Content creator untuk pekerjaan perusahaan dan menjadi content creator influencer, pengen lagi nyoba-nyoba. Berarti jadi paralel ya sebenarnya ya. Jadi kayak coba deh kayaknya kalau misalkan jadi influencer kayaknya gue bisa nih karena kalau gue ngerjain ke perusahaan berarti buat diri gue sendiri kayaknya juga bisa. Kayak gitu sih Kak. Jadi secara nggak langsung nggak praktek buat kantornya aja tapi untuk pribadi juga ya. Iya, tapi masih newbie lah istilahnya. Oke, kalau dari menurut Mbak Firda sendiri kan sekarang ada banyak banget platform sosial media ya. Itu dari sekian banyak itu yang menurut Mbak paling rame, paling banyak audiensnya, dan paling memungkinkan untuk cepat lebih dikenal orang tuh yang mana sih Mbak? Oke, kalau misalkan bisa pilih salah satu media sosial dari banyaknya sosial media sekarang ya, yang pasti adalah TikTok. Karena apa? Kalau menurut aku TikTok itu bisa ngasih kesempatan buat teman-teman semua gitu ya. Entah kalian baru mulai berkecimpung, itu kalian punya kesempatan yang sama. Karena dia itu based on algoritma. Jadi kayak kalau kalian misalkan ngeliatin nih riset-riset gitu ya, kayak menggunakan trend sound gitu, kalian punya visibilitas konten yang sama dengan istilahnya content creator yang gede juga. Jadi kayak itu yang pertama. Yang kedua, lebih mudah nih kita ngerisetnya. Kayak misalkan trennya TikTok kan biasanya langsung kelihatan nih booming. Kayak trennya itu visible gitu sama kita, kelihatan. Beda sama Instagram. Instagram kan emang agak random ya. Kalau misalkan dari Reels tiba-tiba kayak, oh booming 100K, tapi setelah itu ternyata turun. Nah biasanya kalau TikTok itu sih punya kesempatan yang sama, dia ngebagi rata kayak gitu. Jadi memang TikTok itu seperti algoritmanya dibuat agar semua orang punya kesempatan yang sama, mau itu gede mau itu kecil gitu. Tapi dengan syarat kalian harus riset dulu nanti setelah itu. Jadi riset tetap hal yang mesti dilakukan yang pertama kali ya sebelum membuat konten. Harus riset. Lalu selanjutnya kalau misalnya kalau kita mau bikin konten nih, Mbak Firda bikin konten, kalau in average lah rata-rata gitu ya, berapa lama sih yang biasanya Mbak habiskan untuk bikin satu konten aja? Sebenarnya ini beda ya, aku bedain antara content creator untuk pekerjaan dan content creator untuk diri sendiri. Kalau untuk content creator diri sendiri itu sebenarnya bisa lebih mudah karena kita kontrolnya itu di diri kita sendiri. Mungkin dari eksekusi, planning, sampai dengan istilahnya kita upload, itu kan kita nggak handle. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, average-nya itu dalam suatu konten 15-30 detik, ya untuk produksinya mungkin 30 menit sampai dengan 1 jam. Itu udah dari planning sampai dengan eksekusi atau udah jadi gitu ya. Cuman beda lagi kalau misalkan kalian content creator di sebuah perusahaan. Karena apa? Dia tuh biasanya lebih ramah untuk produksinya. Karena kita kan kerjasama dengan kreatif, kerjasama dengan mungkin talent, atau kerjasama dengan brand lain yang butuh memang approval. Yang pertama, planningnya juga bisa approvalnya lama gitu. Dan biasanya kalau di pekerjaan aku sebagai content creator di perusahaan, tuh untuk waktu editingnya pun juga lama. Bisa 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Kayak gitu. Jadi itu tergantung kalian. Kalau misalkan sebagai content creator sendiri, kalian bisa punya kontrol dalam produksi konten itu sendiri. Beda dengan kalau misalkan kerja dengan orang lain. Jadi bisa dibilang memang untuk bikin konten buat personal tuh jauh lebih mudah dan lebih singkat ya Mbak dibandingkan dengan perusahaan ya? Bisa dibilang mudah sih enggak ya sebenarnya. Mungkin lebih kita punya kontrol sendiri. Jadi misalnya terserah kita nih mau misalkan emang punya usaha yang sekian, itu di diri kita. Tapi kan kalau udah pekerjaan dengan orang lain, mungkin variabelnya bisa banyak, kayak gitu.
Ini juga sebenarnya menarik sih Mbak. Kayak misalnya kita jadi konten kreator, kita pilih jadi konten kreator. Lalu untuk menjaga konsistensi itu kan nggak gampang ya Mbak. Kadang kan ada yang orang baru bikin 3 konten, 4 konten, tapi udahlah gue capek gitu. Iya, Nah itu mungkin kan ya banyak kejadian juga nih, mau di Heeh. generasi apapun, apalagi kayak generasi milenial dan Gen Z yang pengen jadi konten kreator, itu kan pasti ada ketemu tuh titik capeknya, Capeknya, titik bosen. bener. Nah, kalau dari Mbak Firda selama 3 tahun ini untuk menjaga konsistensi itu apa sih Mbak lakukan? Oke, sebenarnya kalau konsistensi itu kan balik lagi ke kita. Iya. Cuman ada cara-caranya sebenarnya Oke. ya. Yang pertama adalah atur jadwal. Hmm. Ini bisa dibilang kayak konten kalendernya gitu ya. Kayak misalkan kalian mau buatnya itu per hari, per Oke. minggu, per bulan, itu terserah kalian. Tapi misalkan kalian tuh pengen bikinnya per bulan nih teman-teman. Dan dalam per bulan itu kalian pengen bikinnya 15 video. Wow, Jadi oke. kayak seminggu 3-4 kali. Oh iya. Nah, kayak gitu. Nah, dari seminggu itu kalian bisa bikin nih konten pilarnya. Konten pilar itu adalah istilahnya variasi konten yang pengen kalian buat. Kayak misalkan engaging, education, Oke. informatif. Nah, kalian pilih tuh. Nah, setelah kalian udah pilih, kalian bikin konten kalendernya atau perencanaan kontennya. Misalkan dalam seminggu itu kan 4 ya. Iya. Nah, kalian tuh pengen bikin yang engaging deh, yang lebih banyak. Jadi dalam 4 video itu 2 engaging, sisanya informatif dan education. Nah, dari situ kalian udah tahu nih, misalkan, oh ternyata gaya yang paling sesuai sama gue ini adalah, engaging. Oke. Nah, kalian bisa terusin. Pasti nanti kalian ada di titik poin kayak, oh works nih ternyata, Oh iya, gitu iya kan. sih. Ya karena udah dapat perjalanan ya, ada prosesnya ya. Dan itu juga kalian bisa ngelihat kayak grow kalian tuh di mana, engaging, edukatif, atau informatif, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah variasi konten. Nah, variasi konten ini sebenarnya juga bisa nge-build konten kamu juga nih. Kayak misalkan ada in my life gitu ya. Tapi kayaknya kalau ada in my life aja bosen nih. Kalian bisa masukin engaging konten yang lainnya yang memang sesuai dengan tren. Nah, dari situ sih kayak ada motivasi, inovasi lagi. Jadi kayak nggak ngebosenin buat diri kita dan juga audiens. Jadi kayak juga gitu sih. audiens dapatnya lebih berwarna dan lebih beragam ya. Betul. Tapi ingat aja jangan keluar dari niche kalian gitu ya. Tetap masih di tracknya secara nggak langsung ya. Betul sekali. Oke, nah ini mungkin juga jadi pertanyaan terakhir untuk Mbak Firda. Sekarang ini kan konten kreator tuh udah banyak banget Mbak. Bisa dibilang mereka tuh ada di setiap sosial media, mau itu TikTok, YouTube, Instagram, dan macam-macam. Nah, untuk generasi milenial nih atau generasi Z yang baru memulai itu sebenarnya masih ada kesempatan nggak sih Mbak untuk itu? Oke, punya banyak banget ya kesempatannya. Kalau misalkan aku bisa ngasih pesan gitu ya buat teman-teman semua yang lagi pengen deh bikin konten gitu ya, konten creator. Yang pertama itu adalah kalian mulai aja dulu. Itu sebenarnya hashtag ya, mulai aja dulu. Karena gini, karena dengan kalian mulai ketika udah menjalankan itu, kalian tuh punya yang namanya achievement gitu. Dimana kalian udah menyelesaikan misi 1, misi 2, misi 3, dan itu pasti nge-trigger ke misi ke selanjutnya. Terus yang dimana kalian bisa selanjutnya tuh nge-set goals. Kayak apa sih long term kalian, apa sih jangka pendek kalian gitu kan, achievement apa yang pengen kalian pegang gitu loh. Dan bersiap aja karena kompetisi tuh selalu banyak ya. Jadi ingatlah aja kayak be unique gitu. Istilahnya kayak bersiap aja untuk konsisten, bersiap untuk berkompetisi, dan bersiap untuk selalu belajar. Jadi gitu. 3 poin itu yang mesti dipunya oleh orang-orang yang mau masuk konten kreator. Betul. Oke, jadi itu aja untuk podcast hari ini bersama Mbak Firda. Semoga teman-teman dapat inspirasi nih, dapat ide-ide, mungkin akhirnya gue mau deh jadi konten kreator. Ya, semoga teman-teman yang memang akhirnya terjun ke konten kreator bisa tetap konsisten ya Mbak ya. Konsisten, terus mungkin buat kontennya juga yang menarik, yang bisa menarik orang untuk akhirnya memfollow akun kalian dan memberikan respon. Seperti itu ya Mbak. Betul. Nah, untuk teman-teman, nah untuk Sobat Seeds semua yang ingin sharing lebih banyak lagi tentang konten kreator itu seperti apa, atau mungkin sudah memulai tapi mungkin masih ada bingungnya, teman-teman bisa follow Instagramnya Mbak Firda di sini, dan juga ikuti Circle dan Play Arenanya Mbak Firda di aplikasi Seeds yang namanya teman sharing dan main bersama Firda. Aku nge-share nih tentang lifestyle dan juga tips and trick. Oke, jadi itu sekiranya dari sharing-sharing Seeds Talk hari ini. Thank you banget buat teman-teman semua, Sobat Seeds semua yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Semoga tadi balik lagi ada ilmu bermanfaat yang bisa didapat, dan semoga sharing-sharing dari Mbak Firda bisa diterapin, jangan cuma dipikirin doang tapi langsung dijalanin aja dulu. Ya, jadi thank you semuanya udah nonton ya. Bye bye. See, it's investing together.